ألف سلام على زين الوجود من سكن طيبا وخيا في زعود ألف سلام على زين الوجود من سكن طيبا وخيا في زعود اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sallallahu ala Muhammad, 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 ya Rabbi salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah al-qail fi kitabihi al-aziz falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din al-ayah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah al-qail fi ma utiya min jawamil kalim may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa faqahu fi dinillahi azza wa jalla. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, bapak-bapak pengajian kitab fikih, dalam pertemuan kemarin malam, yaitu bahasan tentang semua larangan-larangan seperti memakai pakaian yang berjahit dan menutup kepala untuk seorang lelaki dan menutup wajah untuk seorang perempuan, dan menyisir rambut dan memotongnya atau memangkasnya, ataupun memotong kuku, menggunakan wangi-wangian, memburu hewan atau membunuh hewan buruan, dan akad nikah, melakukan akad nikah di haji, di musim haji, atau ketika seorang haji, ibadah haji, melakukan akad nikah. Dan jima. Yang terakhir, menyentuh kulit perempuan dengan syahwat. Itu semuanya akan kena denda berupa membayar fidyah. Kecuali akad nikah, maka tidak membayar fidyah, karena akad nikah ketika orang melakukan ibadah haji atau sedang melakukan ibadah haji, maka akad nikahnya tidak sah.
Dan akad nikah ini tidak merusak haji, kecuali yang bisa merusak haji adalah jima atau kumpulnya seorang suami dengan istri. Dan tidak boleh keluar atau tahallul dari ihramnya meskipun ibadah hajinya rusak. Dan keterangan selanjutnya yaitu, dan barang siapa yang tidak menemui wukuf yang Arafah maka segeralah tahallul kemudian melakukan amalan-amalan umroh dan tetap wajib mengqadha di tahun berikutnya dan membayar fidyah hadyu, yaitu menyembelih binatang sembelihan. Dan barang siapa meninggalkan satu rukun lam yahilla min ihrami, tidak boleh ta'allul dari ihramnya sehingga dia memenuhi rukun tersebut. Dan barang siapa yang meninggalkan satu kewajiban maka dia wajib membayar dam, dan barang siapa yang meninggalkan sunatan maka tidak membayar apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun utawi iki kang arep dituturi kula fasal swiji wa dima'u utawi pira-pira dam al wajibatu kang wajib fil ihrami dalam ihram. Khamsatu asya'a iku ana 5 pira-pira siji-siji. Ahaduha utawi salah swijine khamsatu asya'a damul wajibu iku rupa dam kang wajib bitarkine sukin kelawan ninggal wajib. Wa huwa 'ala tartibi wa la utawi damul wajib tartib nusuk 'ala tartibi iku tetep ing atase urut-urut syaratut siji iku bayar utawa rupa wedhus. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa wong fasiyamu mongko bu ing sakti fasiyamu mongko utawi puasa mongko iku puasa 10 pira-pira dina. Talatatin fil haji rupane telu pira-pira telung dina ing dalam haji wasan makin lan itu ida roja dan nalikane balik sapa wong ila ahli maring keluargane wong. Pasal menerangkan tentang dam dan apa itu dam. Dam ini dibagi beberapa bagian. Dam ini hukumnya wajib dilaksanakan atau dipenuhi ketika seorang muhrim melanggar suatu larangan ataupun meninggalkan suatu kewajiban. Ada 5 perkara. Yang pertama yaitu dam yang wajib karena bitarki nusukin meninggalkan perkara yang wajib. Adapun hal ini yaitu tentunya sesuai dengan tertib, harus kalau ini ya teratur. Yang pertama yaitu membayar syat atau 1 ekor kambing. Jikalau tidak menemukan atau tidak mampu untuk mengadakan kambing, fasiyam mu'asyrakin, maka puasa 10 hari. 3 hari dilakukan di Mekah yaitu waktu ibadah haji, dan 7 hari yaitu ketika ia pulang sampai di rumah. Yang kedua, ini bisa berdasarkan
firman Allah Ta'ala, faman tamatta'a bi umratin ilal haji famastaysara minal haji. Faman mongko sapane wong tamatta'a iku haji tamattu' sapa man bil umrati kelawan umrah dan diisi kelawan umrah kelawan diisi umrah ilal haji maring haji ngalengaken maring haji famastaysara mongko nyediakan atau gawe gampang sapa amri gawe gampang sapa wong minal haji saking hewan sembelihan. Manya maziyadah karena di sini berupa isim majrur yang dijarkan dengan min, dan isim ini berupa nakirah. Minnya itu juga min ziyadah. Kalau berupa min artinya berupa jar juga, majrur ta'alluqnya dalam pada fi'il istaisarah bisa. Namun di sini kalau ia maknya berlaku nafi atau nahi ya tidak sesuai. Tetap maknya masih ada. Ma itu banyak sekali, ada faedahnya sangat banyak. Yang nafi, terus ma idhamiyah mubham itu ma banyak pokoknya tanya. Paman mongko tawi sapa wong lam yajid iku ora nemu sapa wong fasya mutawasati ayyamin mongko puasa telu pira-pira dina fil haji dalam haji wasabana itu idza raja'tum min dal malikami balik istirahat. Barang siapa yang melakukan haji tamattu, yaitu haji yang mendahulukan umrah daripada hajinya itu sendiri, famastaisara minal haji, maka ada sanksi atau membayar, wajib membayar dam, yaitu berupa menyembelih hewan. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin, barang siapa yang tidak mendapati hewan sembelihan maka puasa 3 hari. Di saat musim haji atau saat haji wasab'atin, dan 7 hari ketika sampai turun. Itu ayatnya surat Baqarah ayat 196. Tamatta'a bil umrati ay i'tamara awwalan thumma ahrama bil haji. Ya, sama artinya i'tamara umrah dulu, thumma ahrama bil haji min Makkah. Ini tafsiran dari ayat tadi. Kemudian ihram haji setelah melakukan umrah, masuk di musim haji, yaitu ihram haji dari Mekah, cukup dari Mekah. Walam yakhus ilal miqat, dan tidak keluar ke miqat. Wal ihramu minal miqati wajibun kama 'alimta fa wajaba bi tarkihi damun 'ala ma dzukir wa kisabi ghairu. Dan ihram dari miqat itu wajib seperti hal yang telah kau ketahui semua. Fa wajaba bi tarkihi damun, maka wajib maksudnya gini, kalau haji tamattu itu akan niat ihramnya ketika masuk miqat, ya niat haji tamattu. Namun pelaksanaannya kok nyampe Mekah umroh dulu, bukan haji. Nah, karena yang haji tamattu, maka dari itu tidak usah keluar ke miqat lagi ketika ihram haji atau niat ihram haji. Namun hal ini wajib bayar. Dan kalau kali ini ada salah ya, karena saya belum pernah
sana. Karena di sini juga hal-hal demikian di pesantren biasanya kurang. Yang lebih bisa, artinya harus ada sering sharing sama para yang pernah melaksanakan haji ataupun sama panitia haji. Yang kedua, membayar dam wajib bil halqi wa tarufuhi. Membayar dam wajib bil halqi lawan sebab cukur wa tarufuhi lan mewah-mewahan. Wa huwa hal utawi damul wajib bil halqi wa tarufuh ala tahiri kudu tapi ngatasi pilihan. Syatun suci ku bayar siji wedhus au shaumi talatati ayamin utawa puasa 30 dina. Awit tasadduqi bi talatati aswa'in utawa sedekah bi talatati aswa'in lawan 3 pira-pira sok ala sitati masakina ing atase 6 pira-pira wong 6 pira-pira miskin. Yang kedua yaitu wajib membayar dam karena sebab mencukur atau memaksakan seorang yang haji tersebut menggunakan mewah-mewahan atau enak-enakan. Itu juga ada pilihan. Yang pertama wajib membayar menyediakan sembelihan yaitu berupa 1 ekor kambing atau puasa 3 hari atau bersedekah dengan 3 sok pada orang miskin. Ini juga karena ada ayat Al-Quran wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadi mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adza min ra'si fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadi mahillahu faman kana minkum maridan aw bihi adza min ra'si fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Dan janganlah engkau mencukur rambutmu. Jangan diartikan secara bahasa, secara lugawi. Jangan engkau memotong atau mencukur kepalamu. Rasulnya kepala. Wala tahliqu ru'usakum, jangan engkau memotong kepalamu. Siapa yang mau dipotong kepala? Iya, Bapak. Ini artinya rambut. Hatta yablughal hadyu mahillah, sehingga hewan sembelihan itu sampai pada harinya atau tempatnya, yaitu di hari 10 Dzulhijjah. Faman kana minkum maridun, apabila barang siapa yang dari salah satu dari kamu yaitu mendapati sakit atau sesuatu yang sifatnya membahayakan dari kepalanya, karena kalau dipotong itu menyebabkan nanti sakit, atau karena tidak dipotong sebelum hari 10 Dzulhijjah karena nggak baik. Biasanya yang dialami itu kalau nyampe sepundak langsung jatuh sakit. Tanggal 9 tanggal 10 sudah merasakan senut-senut kepalanya. Oh, tambah sorong tanggal 10. Belum melaksanakan nyembelih
hewan sudah sakit, maka dipaksa yaitu dengan mencukur duluan daripada menyembelih. Fafidyatun, maka wajib membayar fidyah min siyamin aw shadaqatin aw nusuk, berupa puasa ataupun sedekah atau menyembelih hewan. Ai falyahlid aw wal yafid, tegese mongko becik nyukur rambut sira wal yafid lan becik bayar fidyah. Kalau bayar haku ya wal itu falyahliku moko becik motong rambut sapa muhrim atau wong kang ihram wal itu lan becik bayar fidyah sapa muhrim. Maka tentunya boleh memotong rambut sebelum memotong hewan. Boleh, tapi bayar fidyah. Yang ketiga yaitu waktu itu ad-damul wajib ihsarin. Ad-damu itu damal wajib kang wajib ihsarin lawan sebab kepungan atau halangan. Padahal lalu mongko tahallul sapa muhrim mayudilan kurban atau nyembelih sapa wong syatan ing siji wedhus. Yang nomor tiga yaitu karena sebab halangan atau rintangan, bisa karena ya kepungan ataupun apapun yang membahayakan, maka disegerakan untuk menyudahi haji, artinya keluar dari ihram itu tahallul dan membayar satu kambing. Namun ada satu keterangan sebelum itu, masih nomor 2 yang ketinggalan. Mahillah itu maka mudabahi wa huwa mina wa waktu wa huwa al-ashir min Dzulhijjah. Ketika tempat penyembelihan, artinya sampai ke tempat penyembelihan itu sebuah tempat penyembelihan, tempatnya itu di Mina. Adapun waktunya yaitu di tanggal 10 dari Dzulhijjah. Hal ini, hadis ini yaitu dijelaskan dari satu hadis Ka'ab bin Ujrah ya, atau Ajrah. Ujrah. Sebenarnya bebas kalau nama-nama seperti ini. Ujrah radhiyallahu anhu hina ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah. Indalun nalikane ningali atau sak mangsane ningali hu ing Ka'ab Rasulullah siddan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah, ing dalam perang Hudaybiyah. Waqad athara lan teman-teman nyebar al-kummalu wa tumo al-kummalu wa pira-pira tumo ala wajhi atase wajahi Ka'ab. Faqala lahu maqamatur sapa Nabi lahu malik Ka'ab ayu'dzika ono to larani kaing
siro hawamu apa kutu hawamu roksika apa piro-piro apa kutune rambut piro. Qala na'am qala ahliq roksaka wa suk syatan. Kita langsung aja terjemahnya. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat Ka'ab bin Ujrah, Rasulullah melihat kepala Ka'ab bin Ujrah ini melihat banyak kutu yang sangat banyak sehingga kutu tersebut menyebar sampai ke wajah si Ka'ab. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kutu rambutmu itu membahayakanmu atau meresahkanmu, mengganggu? Qala na'am ya Nabi. Terus ditimpali Nabi, ahli roksaka, cukurlah rambutmu, wangsuk syatan, dan berkurbanlah atau sembelihlah syatan satu kambing. Ausum salat ayyam, atau puasalah 3 hari. Ini maksudnya Rasulullah menyarankan setelah mendapatkan keterangan bahwa kutu yang di rambutnya Ka'ab ini mengganggu bahkan membahayakan kepalanya atau kesehatannya, maka disarankan oleh Rasulullah untuk menyukur. Itu sebelum Ka'ab menyembelih. Au at'im faraqan, atau berikanlah makan pada satu golongan minat ta'ami, yaitu makanan dari makanan ala sitati masakin, yaitu pada 6 orang miskin. Qala Ka'ab bi hadithihi fiya nazalat hadhil ayat, faman kana minkum maridun. Hadis ini oleh Ka'ab dikomentari bahwa karena kejadian inilah ayat faman minkum maridun au bi adzami rasul akhirih itu turun, karena Rasulullah melihat keadaan saya waktu musim haji banyak kutu di kepala saya, maka turunlah panuzilat fiyya khaswah wa hiya lakum ammah, maka turunlah ayat ini sebagai faedah khusus untuk saya, namun khusus itu suatu kejadian ketika ayat Al-Quran turun, namun tidak khusus bagi Ka'ab, karena semua orang mukmin dan muslim itu juga ketimpa atau terkena hukum yang sama, maka berlaku umum bagi kita semua, meskipun saat itu ditujukan kepada Ka'ab. Semua ayat Al-Quran yang mengharamkan Homer dan sebagainya, meskipun itu diberlaku ketika ayat itu turun di contoh di rumah sahabat siapa hari saya atau siapa, ketika itu habis pesta karena sholat berjamaah membaca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, nah salahnya di situ, maka Rasulullah mengharamkan seperti itu, mengharamkan Homer. Masih apa karena
sudah turun ayat dan haramnya itu turunnya itu ditujukan pada para sahabat saat itu, namun bukan hanya satu kelompok saja ayat itu turun, sampai akhir kiamat juga tetap faedahnya selalu berfungsi. Farqan ini wal farqu ditafsiri salah satu aswa'i, yaitu 3 sok. Adapun satu soknya wasong, yaitu 2.400 ghoroman atau gram, 2.400 gram. Kalau 3 sok yang kali 3 itu. Wa qisa bi haqqi sya'ri ma fi ma'nahu min baqiyatil istima'atil muharrimah. Dan disamakan atau disejajarkan hukumnya dengan hukum orang yang mencukur rambut pada apa terhadap orang yang melakukan kesenangan yang diharamkan. Seperti halnya ketibi, seperti tip minyak wangi, haji karena kebiasaan di rumah kalau sholat pakai parfum, kalau nggak pakai minyak wangi nggak nyaman. Tingkat kekhusyuannya seorang ketika tidak memakai parfum maka kurang. Maka dari itu dia membiasakan pakai parfum sebelum melakukan ibadah yang sifatnya ibadah seperti sholat, zikir, ibadah khusus. Nah, nyampe di sana kok masih memakai wangi-wangian, ini sudah melanggar aturan yang berlaku. Karena melanggar, maka tentunya dalil ini, mana dalilnya, yaitu disamakan dengan memotong atau mencukur rambut, memakai wangi-wangian dan memakai adhan. Buat dahan itu kemarin itu arti dahan sendiri biduhnya, artinya sama minyak wangi. Namun nggak tahu fungsinya minyak wangi ini kan banyak, ada urutnya wangi, minyak rambut wangi, minyak apa aja wangi. Tapi biwat wal adhan. Oh, di situ apa artinya? Ya, minyak rambut. Walu besi dan nyanggo dodot atau pakaian kang ono jahitane, dan memakai pakaian yang berjahit ini juga termasuk minal istima'at, termasuk hal-hal yang menyenangkan atau menuruti kesenangan hawa nafsu, yang butuh minal qalbi, suatu yang tumbuhnya dari hati, ya syahwat, artinya nafsu. Apa nafsu? Iya wis, yang ada dalam hati itu. Semua manusia ingin hal-hal yang enak, yang menyenangkan. Menyenangkan datangnya dari mana? Ya dari hati, keluar angan-angan terus diciptakan dengan suatu jadilah. Memakai pakaian yang berjahit, pengennya dilihat pantas, atau memakai wangian biar dicium orang enak dan sebagainya. Wakoso, kalau wakuso dia ceritakan, kalau wakiso cerita. Nah, kalau wakoso dofri ini kan dibacanya kosodofri, itu
motong kuku. Itu juga termasuk dengan istima'ah, suatu kesenangan yang menurut dia hal ini baik. Namun ketika suatu ibadah haji itu hal yang sunnah harus ditinggalkan, karena pada dasarnya ibadah itu identik dengan lusuh berdebu. Nah, seperti tahun kemarin. Wa muqaddimatil jima'i, wa muqaddimatil jima'i, dan mendahului jima'nya, muqaddimahnya jima'. Menurut qaul ashab itu juga termasuk dengan istima'at, bersumbu ya, bergairah dan gairahnya itu juga haram. Maka konsekuensinya yaitu harus bayar fidyah. Li syirakil kulli fit taraffuh, karena semuanya itu kaitannya atau hubungannya dengan mewah-mewahan, terkesan mewah. Yang ketiga, nah ini baru yang ketiga, membayar dam karena sebab terkepung. Maka ketika orang haji ada musuh di tengah perjalanan hajinya, ada musuh diserang dan sebagainya, maka apa yang harus dilakukan yaitu wajib tahallul. Tahallul itu menyudahi dengan memotong rambut. Namun wajib membayar syab, gitu loh, menyembelih kambing. Liqouli ta'ala wa utimmul hajja wal umrata lillah wa in ukhsirtum famastaysara minal hajj, dan sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Wa in ukhsirtum maqalamuno din kepung sira kabeh famastaysara minal hadi, moko amri gawe gampang soko wong minal haji isaisarul haji, isaisarul haji. Seperti halnya gini, dalam Al-Quran ini ma ja'ana min basyirin, itu ma-nya juga ma ziyadah. Dengan haji karena majrur, kalau isimnya, karena isinya ini isimnya nakirah. Minnya termasuk ulama mengatakan ya minnya min ziyadah. Ya kalau pengen lebih tahu arti maknanya harus buka tafsir tafsirnya. Fa'in ukhsirtum famastaysara minal hadi, jikalau kau dalam keadaan kepung atau dikepung, maka wajib membayar hewan sembelih. Isaisaro itu menyediakan bisa. Kalau arti sebenarnya isaisaro menyediakan. Kalau hal ini menyangkut dengan kondisi yang sangat penting karena dikepung, ya maka tentunya isaisaro bisa bermakna yasaro yasiru yusron, itu ya mudahnya menyediakan hewan yang disembelih itu sekiranya tidak menyulitkan.
Kalau nggak ada saat itu ya membayar dengan cara membayar. Kalau nggak bisa dengan nggak ada uang juga ya puasa. Usirtu manaqtu ay manaqtu minal madali ada'il haji awil umrah wa usra uhita bihi wa mana'a min bulughil qasdahu. Artinya sama. Usirtu itu maknanya tercegah dari lewatnya seorang atau menempuhnya ibadah seseorang, ibadah hajinya tidak selesai itu. Ini ada sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikuatkan dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam annahu Shallallahu Alaihi Wasallam tahallala bil Hudaybiyah lima saddahul musyrikun wa kana muhriman bi umrati. Umratin. Karena apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini ada dua qaul yang mengatakan yang bisa dibaca wa atimul hajja wal umrata lillah. Satu sesuai sepakat kita ditulis dalam Al-Quran kita yang kita sering baca. Namun ada ulama qiraah atau ahli Al-Quran yang sanadnya juga sama jelas, yaitu bisa dibaca wa atimul hajja wal umratu lillah birrafi, yaitu dibaca rofa, dibaca doma. Kenapa kok bisa gitu? Ya bisa saja karena ini landasan yang sangat logis. Kalau dibaca sebagai maf'ul bih dan umrata ini dibaca sebagai ma'tuf alaihnya ke hajjah, maka hukum umroh ini maka juga wajib. Karena umroh itu sunnah, maka boleh dibaca watimul hajjah wal umratu lillah. Namun nggak bisa dipakai kayak Pak Firdaus nanti dibaca watimul hajja wal umratu lillah. Ya nggak boleh, di sini sudah ya memang fokus sudah. Dan kita-kitanya itu guru-guru dari sana gitu udah jangan bahasa-bahasa cuman untuk pengayaan ilmu boleh. Namun untuk diamalkan kalau kelas-kelas kita mau bisa macam-macam. Nabi Muhammad tahallul menyelesaikan haji dan ihram, kemudian ihram melakukan ibadah umroh karena apa? Karena dihalang oleh kaum musyrik. Nah kemudian kita kembali ke matanya lagi, ingkana sayyidu mimma lahu mithlun akhrajal mithla minal ni'am aw qawwamahu wa syara bi qimatihi ta'aman wa tasaddaqa bihi aw sama an kulli muddin yawman. Ingkana lamun ono apa sayyidu apa asyidu apa hewan buruan mimma iku setengah saking hewan lahu tetap kadue asyaid mitlun apa sepadane akhraja kata akan sokong wong al-mithla ing sepadan minan ni'ami dene saking hewan sembelihan au qaumahu tawa
madani atau mergani sapa wong hu ing aswaid washtara lan tuku sapa wong bitimati kelawan regane ni'am ta'aman ing panganan wa tasaddaqu lan sedekah sapa wong bihi kelawan ta'am. Jikalau hewan buruan udah ke situ ya Pak? Belum. Warrabi'unya mau nggak dibaca ya? Yang keempat, warrabi'at damul wajib biqatli saydi wa huwa 'ala tahyir. Yang keempat yaitu membayar dam, wajib membayar dam dengan sebab memburu hewan. Itu juga ada pilihan. Seperti apa pilihannya? Jikalau hewan buruan mimma lahu mempunyai padanan atau pertimbangan yang sama dengan hewan lain seperti hewan sembelihan, maka yang dikeluarkan hewan sembelihan karena Islam memudahkan. Apa yang dibunuh, contoh kidam karena sepadan dengan harga, contoh kambing ya maka kambing yang dikeluarkan cukup kambing, nggak usah kita keluarkan kidam juga. Au qawwamahu wa syara bi qimatihi, ataupun menyamakan atau mengkonversikan ya bisa, atau mengubah suatu barang dengan barang lain yang tentunya harganya sama, kemudian membeli dengan harga yang sama dengan membeli apa? Makanan, kemudian disedekahkan. Au shoma an kulli muddin yauman, kemudian ataupun bisa puasa dengan hitungan yaitu setiap mudnya itu 1 hari. Contoh kalau kita membunuh idam diserahkan dengan satu kambing, 1 ekor kambing, kok nggak bisa mengeluarkan ekor kambing, maka ya kita membeli makanan sesuai harga ekor kambing. Contoh 700.000, berarti dibelikan makanan beras dapat berapa. Nah, ditakar dari 700.000 itu, atau dari barang yang harganya 700.000 itu, kemudian disedekahkan. Atau puasa dengan konversi berapa sok dari 700.000 itu, beras emas kintal, karena 1 sok itu 2.400 ya, tadi 2.400 gram, 2.400 gram per sok. Contoh dapat 1 kintal, perbandingan dengan 1 ekor hewan itu kok 1 kintal. Nah itu kalau ya dibagi berapa sok dapatnya. Kalau dapat 40 sok berarti 40 hari kita puasa gitu maksudnya. Wa in kana saydu mimma lam yaqifallah, jikalau hewan buruan itu tidak ada yang sebanding dengan wa in kana saydu mimma lam yaqifallah, jikalau hewan sembelihan itu tidak ada sebanding dengan hewan buruan yang kita bunuh itu, maka yang dikeluarkan cukup dengan harganya, kemudian ditukar dengan makanan. Ausoma kulli muddin yauman, dan atau bisa jadi puasa dengan syarat tadi hitungannya setiap hari 1 mud itu 1 hari.
tadi bukan satu sok yang digambarkan, satu mut. Nah, satu mut itu dulu itu kita pernah belajar berapa? 600 ton ya? Oh 600 gram ya? 600 gram ya, takriban lah kira-kira kan 600 gram. Berarti kalau satu sok 2400, berarti kurang lebih ya tiga mut kurang lah satu soknya. Nah, gitu. Ini malam ini aja ya keterangan lengkap. Iya, matanya sebelah sini sudah selesai, sedikit sekali matan yang berikutnya keterangannya panjang di matanya, namun keterangan apa di dalamnya masih jauh. Pokoknya itulah. Ada hadis ya, saya ulangi hadis ini, saya baca, semoga mendapat berkah hadis meskipun ya apa lari-lari. Nanti saya kembali lagi ke keterangan tadi. Rawal Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ammirin fa'ala kuffaru Quraisy dunal bait. Fanahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badanahu wa halaqa ra'sahu. Saya keluar bersama Nabi, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dengan waktu itu kita sedang umroh, semua umroh. Fahal kufar Quraisy, kemudian kafir Quraisy ini menghalangi untuk sampai ke Baitullah untuk menunaikan. Kan bisa jadi lagi sakit atau apa, pokoknya lagi melakukan aktivitas ibadah umroh. Oh, orang kafir menghalangi kita saat ke Mekah. Panahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badanahu wa halaqa rasahu. Kemudian Rasulullah SAW menyembelih hewan untanya wa halaqa rasahu, dan kemudian mencukur rambutnya. Artinya menyudahi umroh itu. Itu kalau disebabkan dengan halangan atau rintangan, seperti halnya hubungan musuh. Nah, saya lanjutkan. Jikalau hewan buruan itu tidak sepadan dengan hewan sembelihan, atau sebaliknya ya, hewan sembelihan tidak sepadan dengan harga hewan buruan, maka yang perlu dikeluarkan itu harganya, yang perlu dihitung harganya atau nilai dari hewan buruan tersebut, kemudian digantinya dengan makanan. Kalau nggak bisa juga ya puasa. Namun satu mud di setiap mudnya itu satu hari. Kalau kalikan berapa mud nanti jumlahnya. Itu berdasarkan ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'ami yaqumu bihi dhawa 'adlin minkum hadiyan
بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Hai orang-orang yang beriman, la taqtulus sayda, janganlah kau bunuh hewan buruan. Wa antum hurum, sedangkan kau sedang ihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa yang membunuh hewan buruan dengan disengaja, fajazaa'u mithlu ma qatala minan ni'am, maka balasannya yaitu membayar hewan yang sepadan dengan hewan yang dibunuh. Yahkum bihi dawa adli minkum hadiyan, kalau tidak bisa maka tentunya harus diputuskan dengan secara adil, yaitu menyembelih hewan yang sepadan dengan harga, bukan yang sama ya, tapi yang sepadan dengan hewan buruan. Balighul ka'bati au kafaratu ta'amu miskin, sampai ke Ka'bah, atau menebusnya dengan memberi makan orang miskin, au andu dzalika syiyaman, atau dengan menebusnya dengan puasa yang sepadan dengan harga hewan sembelihan. Liyadhuqa wabala amri ya'afallahu amma salaf, dan seterusnya. Pokoknya seperti itu, sesuai ayat Al-Quran. Bila mana kita haji ataupun umroh melakukan kesalahan yang dilarang, tentunya kita langgar, maka wajib membayar fidyah atau dam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, dari sekian banyak jenis dam yang harus kita keluarkan karena ada hal yang kita lakukan, kadang itu akan wajib kita keluarkan. Pertama, mungkin kita meninggalkan masuk beliau melakukan perbuatan zina kata itu, memasak menggunakan wangian tanpa ilmu di sana, sangat banyak akhirnya menutup dam kita ini. Apakah dam ini pertanyaannya, masuk ke pertanyaan ini, apakah dam ini harus dikeluarkan di sana atau bisa kita keluarkan di negara kita? Yang kedua, pertanyaan keduanya adalah di sini dalam hal yang membunuh binatang buruan, kalau untuk saat ini mungkin sangat jarang kita jumpai hewan buruan di daerah sana. Mungkin ini terjadi pada masa lalu. Tapi misal salah satu contoh hewan itu misal yang ada sekarang mungkin agak sulit kita jumpai kijang. Mungkin yang sering itu adalah mungkin bisa Penyawa. salah satu contohnya
biawak misalnya. ada atau kelinci iya atau ular